Jadi membahas tentang erupsi Gunung Semeru yang terjadi 2 tahun terakhir ini menurut saya memang benar itu adalah sebuah pusaka. Hanya saja apakah itu pusaka berupa pedang naga puspa atau apa, saya kurang paham. Tapi ada berita penting, Pu. Ada sepasang pendekar menuju kemari. Mungkin pendekar yang tempo hari kemari, Empu. Jangan-jangan Kamandanu. Dugaanmu betul sekali, Tong Bajil. Kemungkinan besar pedang naga puspa itu ada di salah satu kiai yang ada di kawasan lereng Semeru, tepatnya di kecamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, di video kali ini saya terinspirasi dari salah satu komentar yang masuk di video saya. Video saya ini yang saya upload sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu tentang pembahasan munculnya cahaya merah di Gunung Semeru. Ahmad Maulana, ya Allah dengar cerita almarhum kakek. Kata orang zaman dulu pedang naga puspa itu ada di Semeru, dan saat ada bahaya dia akan keluar. Tapi dulu saya nggak respon cerita kakek. Saya kira itu cuma dongeng. Tapi kalau melihat musibah sekarang sudah sangat bahaya, dan benda dan cahaya itu seperti sebuah pusaka. Saya orang sana, Kak. Saya korban erupsi dari Curah Koboan. Dari komentar ini dan beberapa video yang kita temukan di YouTube, mungkin kita akan berpikir, masa sih pedang naga puspa itu adanya di Gunung Semeru? Nah, bicara tentang pedang naga puspa, tentu kita tidak akan lupa dengan salah satu sosok yang bernama Arya Kamandanu. Jadi membahas tentang erupsi Gunung Semeru yang terjadi 2 tahun terakhir ini, sepertinya hal tersebut dimanfaatkan oleh para youtuber, para konten kreator ini untuk membuat video semenarik mungkin sehingga para penonton ini tertarik untuk menontonnya. Tentu saja dengan cara mengkait-kaitkan cerita-cerita yang ada di sejarah ini dengan keberadaan Gunung Semeru. Entah itu tentang perjanjian Sabdo Palon ataupun tentang pedang naga puspa yang ada di komentar yang baru saja saya bacakan. Banyak sekali konten kreator yang hebat yang mendeskripsikan cerita-cerita ini dihubung-hubungkan dengan keberadaan erupsi Gunung Semeru. Tentu saja tujuan mereka ini adalah cuan. Ya, termasuk saya juga sih. Bicara tentang pedang naga puspa, tentu kita tidak bisa lepas dengan salah satu tokoh yang cukup kita kenal, yang bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu adalah salah satu tokoh yang memainkan peran sebagai seorang kesatria yang ada di sandiwara radio yang berjudul Tutur Tinular. Nah, buat teman-teman yang hidup di tahun 2000-an tentu sudah tidak asing dengan yang namanya Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio yang sering kita dengarkan ketika kita ini pulang sekolah. Dengan menggunakan seragam hitam putih yang lusuh, sepatu sudah dilepas, kemudian kita pantengin radio nasional di depan kita bersama dengan keluarga dan teman-teman. Empu, ada 2 orang datang kemari. Ada berita penting. Ada apa? Aku sudah bilang, jangan pernah mengganggu tidurku. Tapi ada berita penting, Pu. Ada sepasang pendekar menuju kemari. Mungkin pendekar yang tempo hari kemari, Empu. Jangan-jangan Kamandanu. Dugaanmu betul sekali, Tong Bajil. Lalu sebenarnya siapakah Arya Kamandanu ini? Arya Kamandanu adalah salah satu tokoh kesatria yang hidup di masa hancurnya kerajaan Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Jika kita searching di Google, tentu kita akan disuguhkan dengan bacaan-bacaan yang mengarahkan bahwa ternyata sandiwara radio yang berjudul Tutur Tinular ini hanyalah cerita fiktif. Apakah benar cerita Tutur Tinular ini sekedar cerita fiktif? Jika kita merujuk pada nama sandiwara ini yang berjudul Tutur Tinular, bisa saja cerita ini tercipta karena memang ada kejadian nyatanya. Tutur ini bisa diartikan ucapan atau sebuah nasihat, sedangkan tinular adalah sesuatu yang kita informasikan kepada orang lain secara berurutan. Dapat diartikan tutur tinular ini adalah sebuah ucapan, cerita ataupun nasihat secara turun-temurun.
Mungkin dari judul inilah bisa saja sandiwara radio yang berjudul Titur Tinular ini yang diperankan oleh Arya Kamandanu dan pedang saktinya pedang naga puspa ini benar adanya. Tapi apakah benar keberadaannya ini ada di Gunung Semeru sana? Untuk mencari tahu akan keberadaan pedang naga puspa di Gunung Semeru sana, tentu kita bisa merujuk dari kisah atau cerita yang ada di dalam sandiwara tersebut, di mana Arya Kamandanu dan pedang naga puspa ini ada di zamannya kerajaan Singasari dan Majapahit. Yang pertama adalah kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh rakyat jelata biasa yang bernama Ken Arok, yang merupakan menjadi pengawal Bupati Tumapel, bagian dari kerajaan Kediri. Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametung karena tertarik dengan istrinya yang cantik yang bernama Ken Dedes. Dan keberadaan dari kerajaan Singasari ini sendiri berada di Malang, Jawa Timur. Dari sini sudah bisa kita temukan karena keberadaan Malang ini ada di dekatnya Gunung Semeru. Iya, Para. Bicara tentang sejarah ini tidak akan ada habisnya. Karena apa? Karena pada masa itu Ken Arok ini meninggal terbunuh oleh anak tirinya sendiri yang bernama Anusapati. Kemudian Anusapati ini berhasil menjadi raja di kerajaan Singasari sana dan sampai akhirnya meninggal. Setelah Anusapati ini meninggal, kemudian tahta kerajaan ini dipegang oleh Tohjoyo. Kemudian Tohjoyo ini meninggal di pelarian pada saat perang melawan Ronggowuni. Dan singkat cerita sampai akhirnya kerajaan Singasari ini pun runtuh dan berdirilah kerajaan Majapahit. Sebenarnya semua cerita yang saya katakan ini tadi tidak ada kaitannya jika kita mencari fakta apakah benar keberadaan pedang naga puspa ini ada di Gunung Semeru. Tapi setidaknya sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman agar kita tahu bahwa keberadaan kerajaan Singasari ini masih berada di kawasan Gunung Semeru. Kemudian kemarin saya juga menemukan video bahwa di situ ada yang ngevlog ke makamnya Arya Kamandanu yang terletak kalau tidak salah di daerah Jombang kalau nggak Mojokerto. Kemudian komentar yang saya baca di depan tadi ini belum tuntas karena di situ ternyata ada yang membalas. Ada Nadir Ikun, naga puspa kemungkinan besar ada di salah satu kiai di kawasan lereng Semeru. Kemungkinan besar loh ya. Kemungkinan besar pedang naga puspa itu ada di salah satu kiai yang ada di kawasan lereng Semeru, tepatnya di Kecamatan Pasru Jambe. Saya tidak tahu keberadaan Kecamatan Pasru Jambe ini. Mungkin teman-teman yang saat ini tinggal di daerah sana tahu daerah Kecamatan Pasru Jambe ini di mana. Dan menurut komentar ini pedang naga puspa saat ini dipegang oleh salah satu kiai yang ada di sana. Kalau pendapat saya pribadi ya teman-teman, cahaya merah yang muncul di Gunung Semeru pada saat erupsi tahun 2001 yang lalu, ini menurut saya memang benar itu adalah sebuah pusaka. Hanya saja apakah itu pusaka berupa pedang naga puspa atau apa saya kurang paham. Yang jelas dari warnanya saya bisa menilai bahwa itu adalah sebuah benda pusaka. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika teman-teman kurang puas dengan apa yang saya katakan ini karena memang belum ada kepastian, silahkan mencari referensi dari sumber lain. Bisa saja membaca bacaan-bacaan buku kuno ataupun mendatangi orang tua yang masih hidup yang bisa menceritakan tentang hal tersebut. Saya Kang Zi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.